Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Prastiwi Ida Rohani pada materi kimia kelas 12, yaitu materi tentang elektrokimia. Sebelumnya kan kita mempelajari tentang redoks dan penyetaraan reaksinya. Sekarang kita mempelajari penerapan dari redoks tersebut, yaitu elektrokimia. Elektrokimia ini merupakan cabang dari ilmu kimia yang terdiri dari dua kata, elektro dan kimia. Nah, jadi elektrokimia ini merupakan bagian ilmu dari kimia yang mempelajari hubungan antara perubahan zat, nih mempelajari tentang perubahan zat dan arus listrik di dalam sel, ya, sehingga namanya elektrokimia. Nah, elektrokimia sendiri itu dibedakan ada dua, yaitu ada sel volta dan ada sel elektrolisis. Ya, sel volta itu ditemukan oleh Alexander Volta dan Galvani, sehingga juga dikenal dengan sel Galvani. Sebelum kita membahas tentang sel volta dan sel elektrolisis, kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan antara kedua sel tersebut. Nah, seperti ini yang gambar ini kan sel elektrolisis, yang ini sel volta. Nah, kita akan membahas persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Nah, sel elektrokimia, persamaan sel volta dan sel elektrolisis. Ya. Mereka sama-sama mempunyai elektroda, ya. Elektroda yaitu adanya katoda dan ada anoda, dan juga mempunyai larutan, ya. Larutan elektrolit, ya. Kemudian merupakan penerapan dari reaksi redoks. Jadi mereka mengalami reaksi redoks, di mana yang mengalami reaksi redoks itu, kalau katode itu mengalami reduksi, kalau anoda mengalami oksidasi. Sehingga kalau kita menghafalkan, ini katode, ini karet, ya, katode reduksi, anoda oksidasi, anok. Nah, saya menghafalkan seperti ini, ya. Karet anok atau anoks karet, sama aja dibalik, ya. Nah, atau juga bisa KRAO, ya. Ini menghafalkannya juga bisa krau, ya, krau, ya. Katode reduksi, anoda oksidasi. Silahkan mau pakai yang atas maupun yang bawah, ya, pakai yang anok karet atau pakai krau. Kemudian persamaan yang berikutnya yaitu baik sel volta maupun sel elektrolisis itu elektronnya mengalir, ya, mengalir dari anoda. Kalau anoda tadi kan tempat terjadinya oksidasi, yang melepas elektron, ya, di anoda melepas elektron, elektronnya mengalir menuju ke katode, yaitu tempat terjadinya reduksi, ya, yang memerlukan elektron melalui sebuah penghantar yang menghubungkannya. Ya, jadi elektron mengalir dari anoda menuju ke katode, ya. Persamaannya kemudian sama-sama, ya, mempunyai rumus E selnya itu E reduksi dikurangi E oksidasi, atau juga ini bisa E0 katode dikurangi dengan E0-nya oksidasi. Setelah kita membahas tentang persamaan sel volta dan sel elektrolisis, kita akan membahas perbedaan sel volta dan sel elektrolisis. Ya, sel volta dan sel elektrolisis. Nah, lihat dari gambarnya. Ya, kalau sel volta di sini ini kan terjadi reaksi, ya, di elektrodanya ini, ya. Nah, ini di elektrodanya terjadi reaksi, di mana ini aliran elektronnya, ya, dari anoda menuju ke
katode di sini, terus di sini juga ada jembatan garamnya. Nah, sehingga dari reaksi ini menghasilkan mengalirkan elektron sehingga menghasilkan listrik ya. Dilihat dari voltmeternya ini, bisa dilihat di perubahannya ini. Kalau sel elektrolisis di sini ada power supply ya, ada baterai. Nah, kemudian elektron ini mengalir ya. Nah, dari sini dari anode mengalir ke katode. Ini mengalir ya dari sini ke sini terus ya. Seperti itu. Nah, sehingga perbedaannya kita bisa melihat bahwa di sel volta energi kimia, di sini energi kimia itu dirubah menjadi energi listrik. Ya, energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan di elektrolisis energi listrik berubah menjadi energi kimia. Ya, dari sini listriknya baterai ini menjadi energi kimia. Kemudian pada sel volta itu reaksinya spontan ya. Kalau reaksinya spontan nanti NO selnya harus lebih besar daripada 0 ya. Kalau di elektrolisis redoxnya ini tidak spontan ya. Kalau tidak spontan nanti harga NO selnya kurang dari 0. Itu tidak spontan. Kemudian pada elektrodenya kalau katode itu positif ya pada sel volta, kalau anode itu negatif ya. Sehingga bisa kita singkat kapan ya. Kapan katode positif, katode ini positif, anode ini negatif. Kemudian pada sel elektrolisis katode negatif, anode ya, anode positif ya, katode negatif, anode positif. Ini jadinya kenapi. Kenapa kok bukan kenapa? Karena kok kasih E ya, kenapa ini katode negatif, anode positif pada elektrolisis. Jadi kapannya pada volta, kenapa-nya? Oh, kenapa ada elektrolisis ya. Itu pada elektrolisis. Cara menghafalkan seperti itu. Kemudian hasilnya dari sel volta ini nanti kita bisa menghitung potensial selnya. Kalau nanti pada elektrolisis nanti akan berlaku hukum Faraday. Kemudian nanti akan dibahas berikutnya di masing-masing sel. Kemudian penerapannya itu pada sel volta itu adalah pemakaian batu baterai ya, batu baterai, pemakaian aki seperti itu. Kalau sel elektrolisis itu pada pengisian batu baterai, kemudian juga electroplating atau pelapisan seperti itu penerapannya. Nah, dari sini semoga jelas persamaan dan perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis. Ya, jika berkenan kalian bisa like, subscribe, komen, share, dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video-video saya yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bisa lanjut ke video berikutnya yaitu tentang sel volta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.